Buat pecinta pedas, hambar rasanya menikmati makanan tanpa kehadiran sambal. Sambal ibarat menu wajib yang harus hadir di meja makan. Kegandrungan masyarakat Indonesia dengan sambal memang terbilang unik. Pasalnya, cabai sebagai komponen utama justru berasal dari Amerika Selatan. Nah, ada banyak jenis sambal yang populer di Indonesia. Tiap daerah bahkan memiliki sambal andalannya masing-masing. Termasuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sohor dengan sambal Cibiuknya yang melegenda. Cibiuk sebenarnya adalah nama satu desa di kaki Gunung Haruman yang jauh dari pusat kota Garut. Tapi gara-gara racikan sambalnya yang khas, nama Cibiuk ikut-ikutan populer se-Nusantara. Hayo, siapa yang pernah icip-icip pedasnya sambal Cibiuk? Kalau makan tanpa sambal itu kan ya paling nomor satu itu ya. Dia bagaikan makan tanpa apa gitu ya, kalau nggak tanpa sambal. Suka ya, karena suka pedas juga. Nggak tahu kalau nggak pakai sambal kan ada yang beda gitu. Menurut cerita masyarakat setempat, terciptanya sambal Cibiuk tak bisa dilepaskan dari jasa seorang ulama yang bernama Syekh Ja'far Shiddiq atau Sunan Haruman. Beliau datang pertama kali ke Cibiuk untuk menyebarkan agama Islam. Selain berdakwah, Syekh Ja'far Shiddiq juga mengajarkan muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satunya dengan memanfaatkan keahlian dalam membuat makanan. Salah satu warisan untuk dunia kuliner Garut adalah sambal Cibiuk yang dikembangkan oleh putrinya, Nyimas Ayu Fatimah. Asal dari sambal Cibiuk adalah ketika itu bersatu sahabat dengan pamijahan yang namanya Syekh Abdul Muhyi. Itu sahabat yang paling kental, bahkan ceritanya itu terjadinya itu sambal Cibiuk suatu hari dari pamijahan itu kirim makanan berbahan nasi. Nah, waktu mau dimakan sama yang wali di sini yang Waruman, itu nasinya tuh gak mempan. Nah, berhubung gak mempan, akhirnya bukan pembalasan, bukan. Akhirnya itu yang wali membuat kira-kira jam 11 siang, membuat petis, gitu lalu dikirimkan ke pamijahan. Nah, pamijahan juga itu timun dan yang lain-lainnya itu sama gak mempan. Jadi kata pamijahan, ini saudara saya ini membalas kepada saya. Dan alhamdulillah dan turun-temurun itu sama, dan cobeknya juga itu maaf saya itu nggak tahu dari asalnya dari mana, itu dari orang tua saya dari kakek saya, buyut kalau nggak salah dari buyut saya, bahkan dulu namanya Kiai Haji Muhammad Sobar, Raden Muhammad Sobar itu masih turun Asegaf, itu lebih sayang sama cobek ketimbang isi rumah. Sepintas, tidak ada yang berbeda antara sambal Cibiuk dengan sambal lainnya. Namun jika dilihat dari bahan dan rasa, sambal Cibiuk punya cita rasa yang khas. Ada dua jenis sambal Cibiuk. Pertama, sambal merah yang dibuat dari cabai merah, tomat merah, daun kemangi, gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Sementara sambal hijau menggunakan tomat hijau dan cabai rawit hijau dengan bahan pelengkap yang sama. Menurut keyakinan, untuk bisa membuat sambal Cibiuk yang asli, ada mantra-mantra yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kabarnya, sepedas apapun racikan sambal Cibiuk, tak akan membuat penikmatnya sakit perut. Nah, itu sebetulnya kalau orang Cibiuk itu mengerti betul-betul orang sambal Cibiuk, itu harusnya itu kebersamaan itu dijaga. Karena kan sambal Cibiuk itu bumbunya itu 7. Itu 7, ada tomat, ada kencur, ada bawang putih, ada cabai rawit, ada terasi, ada gula gitu. Nah, yang terakhir ya tomat itulah. Tomat kalau nggak ada tomat itu mestinya itu asam. Itu prinsipnya gini, Pak. Jadi 750 tahun ke belakang, Duriah itu istri Eyang Wali itu 4 dan putranya 11. Mungkin sekarang juta, mungkin nyampe juta itu Duriah Eyang Wali. Makanya karakter Duriah Eyang Wali itu ada yang kayak rawit gitu, betul peperekedengdeng atau bahasa Sundanya itu peperekedengdeng. Itu merasakan ini saya ini paling dekat, padahal itu kan nggak yang paling dekat. Itu nah ada karakternya seperti
gula, manis, banyak yang mengunjungi gitu. Dan ada pula yang karakternya itu seperti terasi, bau teh. Itu nggak ada yang nyamperin ke sana karena itu orangnya miskin, nggak orangnya bodoh. Padahal Pak itu, nah kalau tahu dari filosofinya itu sama juga, kalau kita kebersamaan, nah itu akan lebih bagus. Penggunaan tomat hijau dan daun kemangi yang harum membuat cita rasa sambal Cibiuk terasa pedas sekaligus menyegarkan. Cocok dinikmati dengan lauk apa saja, sambal ini dijamin sukses mendongkrak selera makan. Dulu pernah berkembang sebuah mitos bahwa sambal Cibiuk hanya bisa dibuat oleh keturunan langsung Syekh Ja'far. Konon, jika orang lain mencoba meraciknya, maka rasanya akan jauh berbeda. Benarkah demikian? Dulu ada Pak Kiai ke sini pengajian. Katanya, Pak Jengan, saya mau racikan sambal Cibiuk. Saya bikinin sama 7. Setelah pulang ke sana, 2 hari kemudian telepon sama suami saya. Pak Jengan kok senang nggak enak, udah sama di sini. Kalau kata suami saya juga nggak tahu nggak enak. Di sana di sini nggak tahu kan. Tapi kalau saya yang suami saya atau saya bikin meskipun di mana-mana sama. Gitu. Kalau orang lain, ya bilangnya beda. Nah, kalau kuliner yang satu ini adalah warisan dari era Sunan Kudus. Nasi jangkrik alias sego jangkrik. Konon terciptanya nama unik ini adalah sebuah ketidaksengajaan belaka. Sego jangkrik salah satu dari segudang kuliner otentik kota Kudus yang punya rasa nikmat dan lezat. Tapi tak seperti namanya, sego jangkrik tidak memakai jangkrik sama sekali untuk bahan masakannya. Kuliner ini ternyata dibuat dari potongan daging kerbau yang dibungkus dengan daun jati lengkap dengan nasi putih. Untuk alas ataupun bungkus, masyarakat Kudus memakai godong jati alias daun jati. Konon aroma nasi panas yang sudah menggoda akan lebih menggugah selera dengan kehadiran daun jati. Bagi warga Kudus, sego jangkrik selalu punya tempat yang istimewa. Kuliner ini menjadi salah satu favorit dari Sunan Kudus, satu dari 9 wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Walau lebih padat dari daging sapi, olahan kerbau pada sego jangkrik dijamin empuk karena dipotong kecil-kecil dan juga digeprek sebelum dimasak. Rasa pedas, manis, dan gurih bercampur sedemikian rupa sehingga menjadi perpaduan yang sangat pas di lidah. Bahan daging kerbau dipilih Sunan Kudus sebagai wujud toleransi masyarakat Muslim terhadap umat Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci. Masakan ini biasa dihidangkan oleh istri Sunan Kudus ketika ada pertemuan Sunan dan para muridnya. Uniknya, dari situlah istilah nasi jangkrik mulai terkenal. Salah satu murid bernama Kiai Telingsing sangat terkesan dengan rasa kuliner ini. Dengan spontan dia berucap, "Jangkrik enak tenan." Sejak saat itulah, sajian ini kondang sebagai nasi jangkrik. Meski begitu, salah satu versi menyebut penggunaan bawang goreng yang melimpah terlihat mirip sebagai kumpulan jangkrik. Selain dijajakan sebagai menu sarapan atau makan malam, sego jangkrik godong jati juga wajib hadir dalam tradisi. Nasi jangkrik biasanya dibagikan gratis kepada masyarakat Kudus setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Momen ini menjadi peringatan dan penghormatan untuk mengenang hari wafatnya Sunan Kudus. Masyarakat yakin ada berkah dan doa dalam setiap nasi jangkrik yang dibagikan.